Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, wanita berkacamata dengan senyum manisnya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang politik era reformasi. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aswa Asmiatu Sofia dengan NIM 23104040005 dari Prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian mata kuliah ilmu politik yang diampu oleh Bapak Mawardi Purbo. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Siapa yang tidak mengenal sosok Soeharto? Presiden kedua dengan masa jabatan terlama dimulai pada tahun 1967 hingga 1998. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Gemusung, Yogyakarta. Ia bergabung dengan militer pada masa pendudukan Jepang dan kemudian berperang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Soeharto terus berkarir di Tentara Nasional Indonesia, di mana ia mencapai pangkat jenderal. Politik pada era reformasi ini membawa perubahan signifikan pada sistem politik, yang dimana bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan latar belakang ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang otoriter, korupsi yang merajalela serta krisis ekonomi yang melanda Asia pada akhir tahun 1990-an, di mana gerakan reformasi ini menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya gerakan reformasi ini, yaitu yang pertama adalah perubahan struktur kelembagaan, yang dimana desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu perubahan terbesar kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem pemerintahan daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri, yang mana harapannya dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pembentukan kelembagaan independen. Beberapa lembaga independen dibentuk untuk mengawasi kinerja pemerintahan dan menjaga integrasi demokrasi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, reformasi dalam pemilu dan partai politik. Pemilu yang demokrat pada era reformasi ditandai dengan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu sendiri diadakan pada tahun 1999, yang mana merupakan pemilu pertama kali. Pemilu ini diadakan agar lebih demokratis dan transparan, dengan partisipasi berbagai partai politik baru yang mana sebelumnya ada pembatasan. Kemudian mengenai sistem multipartai, perubahan besar terjadi pada sistem partai politik. Dari sistem yang awalnya dikontrol ketat oleh pemerintahan menjadi sistem yang multipartai yang lebih bebas. Ini memberikan kesempatan bagi lebih banyak suara dan aspirasi masyarakat untuk terwakili dalam pemerintahan. Kemudian ada kebebasan pers dan hak asasi manusia. Setelah bertahun-tahun lamanya kebebasan pers di bawah kontrol ketat Orde Baru, pers di Indonesia kini menikmati kebebasannya. Kebebasan yang lebih besar pada era reformasi, yang mana media massa dapat melaporkan berita dengan lebih bebas, dan peran media menjadi sangat penting, di mana sebagai pilar keempat demokrasi semakin diperkuat. Mengenai perlindungan hak asasi manusia sendiri, pemerintahan kini mulai serius untuk menangani isu-isu hak asasi manusia dengan
dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal sebagai Komnas HAM, dan ratifikasi berbagai konvensi internasional dengan hak asasi manusia. Berikutnya, transparansi dan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dengan dibentukannya KPK adalah salah satu langkah konkret untuk memberantas korupsi yang telah mengakar pada sistem pemerintahan. Meskipun banyak tantangan, KPK sendiri telah berhasil menangani beberapa kasus korupsi besar yang mana melibatkan para pejabat-pejabat tinggi negara. Perihal transportasi pemerintahan, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pemerintahan semakin ditingkatkan dengan adanya keterbukaan dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mana memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan dan tindakan pemerintahan. Pada era reformasi sendiri telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, mendorong negara ini menuju demokrasi yang lebih matang. Meskipun demikian, perjalanan menuju pemerintahan yang ideal, untuk mendapatkan pemerintahan yang ideal sendiri masih penuh tantangan. Akan tetapi masih perlu tantangan, penuh tantangan. Masih terdapat berbagai masalah korupsi seperti ketimpangan ekonomi, hak dan isu-isu manusia yang perlu terus diperbaiki. Reformasi politik di Indonesia sendiri adalah proses yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan reformasi tercapai demi kemajuan bangsa, yang mana ini merupakan salah satu PR besar bagi negara Indonesia sendiri. Pemberantasan korupsi masih terus merajalela. Audio Jungle.